Ini ada dari Mas Krista Brilian. Min, apa benar keuntungan ibadah online tuh kalau pas lagi kebelet masih bisa dengerin firman jadi nggak ketinggalan? Ini manusia-manusia veteran ini. Jadi misal lagi dengerin ibadah nih, lagi ikut ibadah jam 7. Tiba-tiba jam 7:30 kebelet begitu ya. Terus sembari nongkrong sembari ikut ibadah. Gitu. Iya. Terus keuntungannya apa? Apa jadi ketinggalan? Apa masih bisa dengerin firman jadi nggak ketinggalan? Ya dia tergantung menurutku. Dia sambil dia streamingnya sambil kebelet tadi ya. Streamingnya melalui laptop atau HP. Kalau HP kan enak bisa dibawa. Oh, sambil nongkrong nih nonton gini ibadah. Tapi apakah boleh? Nah, ini perlu juga. Sebenarnya ibadah itu apa sih? Apakah secara biasanya orang itu menganggap ibadah itu yang formal gitu kan, yang kaku. Ya jenenge ibadah ki yo neng di gereja gitu. Terus dengan sudah ada liturgi yang sudah ditata sedemikian rupa sehingga harus kusuk seperti itu. Nah, aku ini ingat teorinya Dale Cannon. Ada. Dia menulis buku 6 corak spiritualitas. Jadi ada 6 tipe. Tipe yang pertama ini secara mistik, dengan hubungan kita dengan Tuhan gitu. Secara mistik dengan ritual-ritual seperti itu. Terus ada juga kalau mungkin di sini kejawen itu bukan? Ya bisa kejawen. Ya, mistik begitu ya, mendekatkan dirinya melalui mungkin mendekatkan diri kepada Tuhan bisa melalui doa dadupa. Nah, seperti itu, mystical. Terus ada yang hubungan cara mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara tindakan. Misal ada pengemis nih, oh aku memberi melalui tindakan. Oh ada kelaparan, apa yang aku bisa lakukan untuk mereka, untuk sesamaku. Nah itu melalui tindakan, karena dalam diri sesamaku aku melihat Tuhan. Nah gitu. Lalu ada juga tipe spiritual yang dengan simbol-simbol begitu. Jadi ketika berdoa harus ada salib. Nah terus di gereja warna-warna liturgis, ada ungu, ada hijau. Nah itu mempengaruhi sekali. Ada juga yang harus tenang, hening, tenang begitu. Ada juga yang seperti itu. Nah terus kalau misal lah dia ini corak spiritualitasnya seperti apa? Mas siapa tadi? Mas Krista. Iya Mas Krista. Nah kalau dia corak spiritualitasnya harus hening, harus diem, anteng begitu. Ya diempet dulu begitu. Diempet ya. Tapi kalau dia bisa ya sumonggo begitu. Karena ada corak spiritualitas orang itu berbeda-beda. Tapi apa maksudnya apa diperbolehkan dalam corak 6 corak itu tadi? Apa diperbolehkan dulu? Misalnya kayak ibadah sambil tidur, apa sambil ya itu tadi kayak kebelet tadi itu apa diperbolehkan atau apakah itu bisa dimaklumin dalam 6 apa masuk dalam 6 corak itu? 6 corak apa tadi? Spiritualitas. Spiritualitas. Ya. Apakah bisa? Nah itu kembali ke pribadinya ya. Nah kalau dia sebenarnya ibadah itu kan relasi kita dengan Tuhan kan. Misal kalau kita sehat, kalau menurutku pribadi alangkah baiknya kita ya memfokuskan diri begitu. Tapi kalau orang sakit, nah harus tiduran, misal nggak bisa gerak begitu ya harus tidur. Tapi kan esensinya itu hubungan kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Berarti kalau fokus misalnya termasuk berdoa itu kan ada orang yang melek, ada yang merem, itu berarti sah-sah aja. Yang melek itu bukan berarti dia tidak berdoa. Iya benar. Bahkan ada juga pendeta itu kalau doa pas di mimbar juga melek gini.
melek begitu. Jadi nggak harus, biasanya kan orang lipat tangan, Nah, tunduk kepala. Nah, lipat tangan itu apakah harus? Atau misalnya kita gini terus Ya, sambil sikap hening gitu, terus kita sambil itu juga diperbolehkan. itu kan dari sikap itu kan sebenarnya kan menghargai begitu loh. Nah, sikap misal, masa kita menghadap ke Tuhan dengan misal sambil jegang gitu kan, masa Tuhan sambil jegang gini kan ya nggak sopan begitu ya. Tapi kalau ya kita kan memohon ke Yang Maha Kuasa. Nah, jadi ini Harus dengan gini ya, tangan dilipat. dan juga nggak harus gini sih, karena harus. orang Yahudi pun, orang zaman dulu kalau doa itu mengadah begini, mengadah bahkan, nah gini, mengadah gini, ada juga yang gini, ada juga yang gini, begitu. Ya senyamannya kita sih. Terus mungkin ke next aja ya. Jadi kan itu tentang spiritualitas. Iya. Jadi tergantung ke teman-teman, ke pribadi teman-teman masing-masing ya kan. Kalau dia menganggap itu cara terbaik untuk menghadap Tuhan, Iya. apa ya ngono ki bahasane sing pen apa, Mbak? Cara dia membangun relasi. Bener, Ya, membangun relasi dengan Tuhan. Tuhan. Kalau itu dianggap kalau jenengan anggap nyaman ya silakan lanjutkan. Yang penting esensi ibadah nanti. Iya. Pengen tahu esensi ibadah? Minggu depan kita bahas. Oke. Kita next aja ya, Mbak, Ya. ke pertanyaan selanjutnya. Aku kemarin nemu yang bagus sih. Tak golek kok rene. Kok hilang ya? Oh ini. Nggak ada Roh Kudusnya, amin. Apa itu benar? Kalau ibadah online. Kalau ibadah online nggak ada Roh Kudusnya, sedangkan kalau di gereja itu ada Roh Kudusnya, seperti itu ya. Maybe. Jadi Roh Kudus itu hanya ada di gereja, seperti itu. Selebihnya nggak ada. Iya. Gitu ya. Tapi Itu kan gereja itu anggapannya, sebenarnya apa sih, logikanya Mbak? kan seperti itu. Apa ya? Istilah gereja itu sebenarnya apa? Kalau di kehidupan sehari-hari gereja itu ya bangunan. Tapi mungkin kalau di pendidikan teologi itu ada lagi nggak? Gereja itu apa? Ya, gereja itu kan ada dua. Ya. Yang satu itu dalam sisi apa ya namanya, bangunannya itulah. Bangunan Secara aja. kasat mata, ya itu bangunan. Tapi kedua itu kan dari bahasa Yunani, eklesia. Eklesia. Ya, itu persekutuan seperti itu. Namun di dalam suratnya Paulus itu kan gereja itu adalah kita. Tubuh kita. Oh. Nah, begitu. Jadi diri kita ini adalah bait Allah. Bait Allah yang kemudian disebut sebagai gereja itu. Namun pada hakikatnya ketika kita bersekutu itu kan kita juga bisa 1-2 orang itu bisa disebut sebagai gereja, sebagai persekutuan gitu. Tuhan Yesus berkata kan, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Nah, terkait dengan Roh Kudus tadi, minggu kemarin itu kan Pentakosta, di mana ketika Yesus setelah dimuliakan naik ke surga 10 hari, Roh Kudus turun kan. Nah, itu yang menyertai kehidupan manusia. Nah, kita sebagai orang yang sudah percaya dengan Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita, sudah ada di hati kita, di diri kita. Jadi dimanapun kita berada, Roh Kudus itu sudah berkarya dalam diri kita. Nah, begitu. Berarti ibadah online pun tetap ada Roh Kudusnya. Tetap ada Roh Kudusnya, bahkan
ketika kita lagi ngobrol-ngobrol begini ya, Roh Kudus ya sudah berkarya dalam diriku, dirimu, dan kita semua begitu. Dia yang menuntun kita, membimbing kita dalam kehidupan ini, seperti itu. Berarti itu ya guys, Roh Kudus tetap ada di dalam diri kita. Dan mau jenengan mau ibadah di gereja atau ibadah di rumah, yang penting itu niatnya membangun relasi dengan Tuhan itu sudah bagus ya, atau gimana Mbak? Oke, begini. Ini kan kita ibadah online karena situasinya lagi seperti ini kan, di mana dunia sedang dilanda pandemi, begitu kan. Oleh karena itu, mau nggak mau ya kita sebagai gereja mengadakan ibadah online begitu untuk memelihara iman jemaat. Nah, namun ketika kita sudah diperbolehkan untuk berkumpul begitu, bertemu bersama, ayo kita bertemu begitu, berkumpul. Karena ketika kita bisa berjumpa, kita kan bisa berbincang-bincang, bisa bercakap-cakap itu kan. Nah, itu malah lebih mendekatkan begitu. Lebih ke relasi antar pribadi lebih dekat. Sedangkan ketika online hanya di rumah, kan ada suasana tadi yang ada yang kangen begitu ya. Nah, kayak gitu kan di rumah aja sendiri bersama keluarga, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ngobrol. Nah, itu kan menurutku ada sesuatu yang kurang begitu. Sesuatu yang kurang? Ya, gini. Selama pandemi ini di rumah, piye rasanya nggak ketemu teman-teman? Oh bener. Ya kan? Bosen. Terus nggak bisa sharing, ngobrol, hahaha begitu, nggak bisa berdialog. Tapi ketika kita bisa berjumpa di gereja gitu, kita kan bisa bertemu dengan yang lain. Gitu ya. Jadi yang aku mau katakan itu, ketika gereja sudah kembali normal, ya ayo kita datang ke gereja, kita turut bersama-sama berpartisipasi. Karena kondisi kayak ini, kayak gini, jadi kita nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Begitu. Oke. Mbak, aku minta satu statement dari Mbak Aya tentang biar teman-teman itu nggak ngerasa ibadah online itu sak-sak gitu. Kayak tadi ada kan bilang tanya apakah ada Roh Kudusnya ini. Oh ya. Oke. Mbak Aya beri satu statement ke teman-teman supaya teman-teman beri semangat loh. Ibadah online ki yo jane padha wae karo ibadah gue biasa, cuma karena kondisi kayak gini gitu. Oh ya. Duh, piye ya? Oke. Jadi teman-teman, dimanapun kita berada, Roh Kudus itu sudah berkarya. Ibadah di gereja, ibadah di rumah. Kalau kita memberi pemaknaan begitu terhadap ibadah itu sendiri, bahwa ibadah ini merupakan relasi kita dengan Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, marilah ayo kita ibadah dengan sungguh-sungguh seperti itu. Dimanapun berada, Tuhan akan menyertai kita. Dan jangan jadikan ibadah itu hanya sekedar formalitas atau kebiasaan begitu. Tapi kita memiliki kerinduan, kesungguhan hati kita dalam menyembah Tuhan. Begitu. Ya, cukup. Cukup. Ya. Kayak. Oke. Ya. Nanti kalau nggak cukup kita sambung minggu depan. Kan masih ada tema lagi, esensi ibadah. Ya. Ya karena kita udah durasi kita dibatasi 20 menit. Jadi kita harus. Oh, sudah ya? Sudah. Oh, nggak kerasa ya? Iya ya. Karena kalau udah bikin nyaman itu kan, dan ini bikin gitu susah. Ya? Bikin lupa waktu, Mbak. Jadi saya mau bilang ke teman-teman, apapun gereja itu bukan hanya bangunan aja. Gereja itu diri, kayak Mbak Siti bilang tadi, gereja itu adalah kita, tubuh kita. Jadi teman-teman kalau ngerasa kayak tadi nggak ada Roh Kudusnya, itu ya salah sih sebenarnya. Teman-teman harus apa ya Mbak, biar gampang dicerna.
Ya, Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Nah, Roh Kudus itu ada di dalam tubuh Ya. kita. Di diri kita. Dimanapun kita berada. Roh Kudus bekerja. Karena kan sudah dalam kita. sudah menyertai kita. Betul. Sampai jumpa di ngos-ngosan berikutnya. Ngobrol santai nyerempet firman Tuhan bersama saya Mas Ruben Gutama dan Saya Mbak Siti Rokayati, IKA calon pendeta GKJ Sumber. bentar. Apa? EKA itu apa? Oh ya, AKA lho. Apa ya kan nek ning nggon nganu kan AKA ngono lho, Mbak. Oh gitu. Ya. Oke. Thank you ya. Nek as calon pendeta. Oh ya. Ngono kuwi pokoke. Aku ya ora ngerti sih, mung gur melu-melu wae aku ya. Ya, saya mau Lah closing terus dulu. itu Apa? jangan hanya melu-melu tapi cari tahu. Oh iya. Ya, maafkan ke melu-meluan saya. Saya juga bingung ya. Ya udah, Oke. sampai bertemu lagi Mbak Siti. Terima kasih. Ya, dadah. Dadah. Yo. See you guys See you. di ngos-ngosan berikutnya. Mungkin teman-teman ada mau request bintang tamu ke depan. Mungkin kita bertiga bisa, aku, Mbak Siti, dan satu lagi mungkin bisa. Atau mungkin mau request tema juga bisa. Kita mau bahas tentang apapun. Pokoknya bebas. Nanti kita share di IG. Kita jenengan kalau mau punya ide apa bisa komen di YouTube channel kita. Tayang Sabtu tanggal berapa Sabtu? Tanggal 6. Tanggal 6 jam 6. Wis awik banget. Pas 6. Bulan 6. Enggak pengen jadian kita, Mbak. Oh enggak. Jangan dan dipotong aja tadi. Terima kasih. Ciao. Dadah.